warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Nur Arafah dari kelas Ekonomi Syariah 6 NIM E 2018-2299. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma kebijakan Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang pertama, perkembangan perekonomian pada masa Orde Lama. Perkembangan pada masa Orde Lama ini dibawa pimpinan oleh Presiden Soekarno yang bersifat anti bantuan asing dan berorientasi ke dalam. Dan Soekarno ini cenderung mengabaikan permasalahan mengenai ekonomi negara, dan pengeluaran uang itu besar-besaran dan sangat banyak, tapi tidak ditujukan kepada pembangunan, melainkan untuk kebutuhan militer, untuk proyek mercusuar dan dana-dana lainnya. Dan hal itu memperkeruh dan berakibat terjadinya inflasi. Bukan berakibat, memang sudah terjadi inflasi yang sangat besar, yaitu sehingga 600% per tahun dan berawal pada tahun 1966. Dan yang kedua, sistem perekonomian Orde Lama. Setelah setahun, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950. Pemerintah RI membuka kembali Bursa Efek di Jakarta pada tahun 31 Juni pada tahun 1952. Dan usaha-usaha yang dilakukan untuk integrasi kesulitan ekonomi, ada beberapa usaha. Dan yang pertama, program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, upaya menembus blokade dengan diplomasi besar ke India. Dan yang ketiga, Konferensi Ekonomi Februari 1946 dan tujuan memperoleh kesepakatan. Dan yang keempat, pembentukan planning board pada tanggal 19 Januari 1947. Dalam usaha memanfaatkan dukungan masyarakat, Soekarno berpropaganda tentang Trisakti. Dan yang pertama itu berdikari di bidang ekonomi, dan yang kedua berdaulat di bidang politik, ketiga berkepribadian dalam budaya, dan yang selanjutnya perkembangan perekonomian pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini pemerintah berhasil meletakkan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada posisi sebagai dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.